Shalom, damai di hati. Saudaraku, seluruh kehidupan kita di dunia ini ada dalam rancangan Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari belajar firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy, lewat program Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Paslaten di edisi Sabtu 18 Maret 2023. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan lagi kami kesempatan untuk boleh berkarya di hari ini. Menunaikan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami rindu menyelesaikan semua yang Engkau amanatkan kami kerjakan. Dan karena itu kami membutuhkan petunjuk firman-Mu. Terangilah kami ya Tuhan dengan sabda-Mu. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab. Hari ini bacaan kita terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 37 dan ayat 38. Lukas pasal 22 ayat 37 dan 38 tertulis begini dalam Alkitab. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian bacaan Alkitab kita. Saudaraku, tema renungan harian kita di hari ini, semua harus digenapi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mission has to be accomplished. Misi harus diselesaikan atau harus digenapi. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Tapi dia menggenapi misinya dengan cara yang unik, yaitu dengan membiarkan dirinya terhitung di antara pemberontak-pemberontak mati untuk menggantikan posisi kita manusia yang berdosa. Boleh lanjut. Tuhan yang disalib. Ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi semua orang. Termasuk bagi para murid yang belum memahaminya. Sehingga ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita, maka para murid menyampaikan, Tuhan, ini ada 2 pedang. Yesus menjawab, sudah cukup. Saudaraku, para murid mempersiapkan perlawanan fisik. Padahal bukan itu yang Yesus maksudkan. Ungkapan sudah cukup bukan menunjuk pada jumlah pedang, tapi pada kesalahpahaman para murid mengenai misi Yesus yang harus digenapi sampai di kayu salib. Menderita, disalibkan. Dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris, New Revised Standard Version, NRSV, di ayat 38 tertulis, They said, Lord, look, here are 2 swords. He replied, it is enough. Itu pedang menunjuk pada bentuk yang jamak. Tapi Yesus menunjuk dengan mengatakan it is enough, berarti itu bentuk tunggal. Bukan pada pedang, tapi menunjuk pada kesalahpahaman mereka. Tuhan Yesus menggenapi semua misinya sampai mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib, sebagaimana dicatat di Filipi pasal 2. Salib yang dipandang sebagai satu kebodohan bagi dunia. Beberapa orang, mulai dari zaman Yesus sampai saat ini menghina salib, termasuk parade yang
dilakukan di Brasil beberapa waktu yang lalu, menghina Yesus. Tapi saudaraku, bagi orang yang percaya, sebagaimana dicatat di 1 Korintus 1 ayat 18, bagi dunia akan binasa salib adalah kebodohan, tapi bagi orang percaya yang diselamatkan itu kekuatan Allah. Karena itu saudaraku, meski memikul salib berat, selesaikanlah semua tugas dan pekerjaan kita. Tapi juga selesaikanlah segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Dia yang lebih dulu menyelesaikan atau menggenapkannya bagi keselamatan saya, saudara, dan seisi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelesaikan misimu untuk menyelamatkan manusia dan dunia, menderita sampai mati di kayu salib. Salib adalah kekuatan kami, Tuhan, meski dunia memandangnya sebagai satu kebodohan. Kami belajar untuk menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Karena kami mempunyai kekuatan yang sumbernya daripada-Mu. Kami akan selalu setia. Berikan kami hikmat untuk memahami setiap firman yang kami dengarkan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang dialami oleh para murid. Tuhan tolong semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini, supaya setiap hari dikuatkan oleh sabda-Mu. Baik jemaat Gemim Maranatha Selatan, dan semua yang setia mengikuti program ini, boleh terus diberkati. Termasuk hamba-hamba-Mu yang berperan di belakang layar, sehingga program ini boleh disiarkan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Siap kami menjalankan tugas tanggung jawab di hari ini, dalam keyakinan Engkau menuntun, menolong, dan memberkati kami. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, di Sabtu 18 Maret 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.